Halo sedulur, di tengah hiruk-pikuk modernisasi dan gempuran teknologi, ada satu warisan budaya yang tak lekang oleh waktu, terus hidup dan berdenyut dalam denyut nadi masyarakat Jawa. Kitab Primbon Jawa. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah kitab kuno ini hanyalah sekumpulan mitos dan takhayul belaka, ataukah ia menyimpan kebijaksanaan dan ilmu nyata yang dapat kita pelajari? Bagi sebagian orang, primbon adalah pedoman hidup yang fundamental, penentu hari baik untuk pernikahan, pendirian rumah, hingga perjalanan jauh. Sementara bagi sebagian lainnya, ia hanyalah peninggalan masa lalu yang tak relevan di era digital ini. Video ini akan membawa kita menyelami kedalaman kitab Primbon Jawa, mengungkap asal-usulnya, cara kerjanya, data-data menarik seputar penggunaannya, serta dampaknya yang kompleks terhadap masyarakat. Sebelum kita bersama-sama mencoba menjawab pertanyaan besar tersebut, mitos atau ilmu nyata, mari kita telusuri bersama lapisan-lapisan misteri dan kearifan yang tersimpan di dalamnya. Untuk memahami primbon, kita perlu mundur jauh ke masa lalu, menelusuri akarnya yang tertanam kuat dalam peradaban Jawa kuno. Kitab Primbon bukanlah satu buku tunggal, melainkan sebuah kompilasi dari berbagai manuskrip kuno yang berisi catatan-catatan, rumus-rumus, ramalan, dan petunjuk hidup yang dihimpun dari pengamatan empiris para leluhur Jawa selama berabad-abad. Akarnya bisa ditarik dari tradisi animisme, dinamisme, Hindu-Buddha, hingga pengaruh Islam yang kemudian saling berasimilasi, membentuk khazanah pengetahuan yang unik. Perkembangan primbon sangat erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Mataram kuno, Majapahit, hingga Mataram Islam, di mana para pujangga dan kaum cerdik pandai keraton menjadi penyusun dan penyebar utamanya. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya kitab Primbon Jawa bekerja dan apa saja konsep dasarnya? Pada intinya, primbon adalah sistem pengetahuan yang berupaya mencari harmoni antara mikrokosmos manusia dan makrokosmos alam semesta, berdasarkan pengamatan terhadap pola-pola alam, waktu, dan karakter manusia. Konsep sentralnya adalah weton, yaitu kombinasi hari dalam kalender Masehi dan kalender Jawa, pasaran, pon, wage, kliwon, legi, pahing, yang kemudian memiliki nilai numerik atau neptu tertentu. Dari neptu weton inilah, primbon menghitung berbagai hal, mulai dari karakter seseorang, kecocokan jodoh, hingga prediksi keberuntungan atau kesialan pada hari tertentu. Ada pula sistem perhitungan Pawukon yang terdiri dari 30 siklus wuku, masing-masing 7 hari, digunakan untuk menentukan hari baik atau buruk untuk berbagai aktivitas seperti bercocok tanam atau memulai usaha. Lebih dari itu, primbon juga mencakup ilmu titen, yaitu ilmu mengamati dan mencocokkan gejala alam atau kejadian dengan dampaknya di masa depan, seperti firasat dari kedutan anggota tubuh atau mimpi. Prinsip fundamentalnya adalah keyakinan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung dan memiliki pengaruh timbal balik. Misalnya, perhitungan neptu weton untuk pernikahan, yang bertujuan memprediksi kecocokan dan keberlangsungan rumah tangga, bukan semata ramalan, tetapi didasarkan pada akumulasi pengalaman dan pengamatan sosial selama ratusan tahun. Primbon berfungsi sebagai peta jalan budaya yang membimbing masyarakat dalam mengambil keputusan penting dengan harapan dapat mencapai keseimbangan dan kebahagiaan. Ini bukanlah ilmu pasti seperti fisika modern, namun lebih mirip dengan sebuah sistem interpretasi semiotika budaya yang kaya. Yang menarik adalah, meskipun terkesan kuno, primbon Jawa masih sangat relevan di tengah masyarakat modern. Sebuah survei informal yang dilakukan oleh beberapa peneliti budaya di Jawa Tengah pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 60 hingga 70% masyarakat Jawa, terutama di pedesaan dan kota-kota kecil, masih mempertimbangkan primbon dalam keputusan penting seperti pernikahan atau pembangunan rumah.
Bahkan, data pencarian Google Trends menunjukkan bahwa frasa seperti weton jodoh, hari baik menikah, atau ramalan nasib memiliki volume pencarian yang konsisten tinggi setiap bulannya, menandakan minat yang tak padam di era digital ini. Ini membuktikan bahwa primbon bukan hanya artefak masa lalu, tetapi masih menjadi bagian integral dari cara hidup sebagian besar masyarakat. Fakta unik lainnya, beberapa Aztec primbon ternyata memiliki paralel dengan ilmu pengetahuan modern, meskipun tidak secara langsung. Misalnya, ilmu titen bisa diinterpretasikan sebagai bentuk awal dari statistik atau pengamatan pola berbasis pengalaman. Demikian pula, beberapa resep pengobatan tradisional yang termuat dalam primbon ternyata telah divalidasi oleh penelitian farmakologi modern, meskipun banyak pula yang masih belum teruji secara ilmiah. Primbon bukan hanya tentang ramalan, ia juga merupakan ensiklopedia budaya yang kaya, memuat tata cara adat, etika, dan bahkan panduan agrikultur tradisional. Perbandingannya dengan astrologi barat atau Feng Shui Tiongkok memang ada pada upaya memahami takdir dan mencari harmoni, namun primbon Jawa memiliki kekhasan filosofis dan sistem perhitungannya sendiri yang sangat terikat pada budaya lokal. Lantas, apa dampak dan implikasi primbon Jawa terhadap kehidupan masyarakat? Secara positif, primbon memberikan rasa aman dan panduan psikologis bagi mereka yang percaya, membantu mereka menghadapi ketidakpastian hidup dengan keyakinan akan rencana yang lebih besar. Ia juga berperan penting dalam melestarikan identitas budaya Jawa, bahasa, dan nilai-nilai leluhur, menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini. Banyak upacara adat, seperti upacara pernikahan atau pembangunan rumah, masih mengikuti perhitungan primbon yang secara tidak langsung memperkuat ikatan komunitas dan tradisi primbon, bahkan dapat memiliki dampak ekonomi mikro. Misalnya, ketika seseorang memutuskan untuk membuka usaha pada hari yang dianggap baik menurut primbon. Namun, tidak dapat dipungkiri, primbon juga membawa tantangan dan implikasi negatif ketergantungan. Yang berlebihan pada ramalan primbon dapat membatasi kebebasan berpikir, menghambat pengambilan keputusan rasional, dan bahkan memicu fatalisme. Misalnya, jika hasil perhitungan weton fodo menunjukkan ketidakcocokan, beberapa pasangan mungkin membatalkan pernikahan meskipun ada cinta dan komitmen yang kuat hanya karena kepercayaan pada primbon. Ada pula potensi manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk keuntungan pribadi. Tantangan terbesar primbon di era modern adalah bagaimana ia dapat beradaptasi dan tetap relevan tanpa bertabrakan secara diametral dengan logika dan sains yang semakin mendominasi cara pandang global. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana primbon diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah studi kasus di salah satu desa di Yogyakarta menunjukkan bahwa pasangan muda seringkali berkonsultasi dengan sesepuh atau juru primbon sebelum menentukan tanggal pernikahan. Jika perhitungan weton menunjukkan pegat, berpisah, atau pati, mati, atau celaka, mereka akan mencari hari lain atau bahkan membatalkan rencana pernikahan hingga menemukan tanggal yang dianggap membawa keberuntungan, meskipun ini berarti penundaan yang signifikan. Contoh lain adalah dalam pendirian rumah. Seorang kepala keluarga mungkin bersikeras meletakkan batu pertama pada hari dan arah yang spesifik sesuai petunjuk primbon, meskipun itu kurang praktis dari segi konstruksi modern ini. Ini menunjukkan primbon bukanlah sekedar teori, melainkan panduan yang membentuk tindakan nyata. Kasus kegagalan juga ada, misalnya ketika suatu usaha yang dibuka pada hari baik primbon tetap bangkrut, yang kemudian sering diinterpretasikan sebagai adanya faktor lain yang tidak terdeteksi atau kurang lelaku, kurang menjalani ritual. Dari sini, kita belajar bahwa primbon seringkali menjadi kerangka interpretasi bagi hasil hidup, bukan sekadar prediksi mutlak.
Ia mengajarkan kita tentang kebutuhan mendasar manusia, akan makna, keteraturan, dan upaya untuk memahami takdir primbon adalah sebuah kisah panjang tentang pencarian manusia akan koneksi antara dirinya dan alam semesta, sebuah refleksi dari upaya untuk mengendalikan ketidakpastian melalui pola dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Memandang ke masa depan, kita Primbon Jawa kemungkinan besar akan terus bertahan dan beradaptasi. Kita melihat tren digitalisasi Primbon dengan banyaknya aplikasi dan situs web yang menyediakan kalkulator weton dan ramalan Primbon secara instan. Ini membuat Primbon lebih mudah diakses oleh generasi muda yang akrab dengan teknologi. Namun, di sisi lain, nilai spiritual dan filosofis Primbon mungkin akan bergeser dari pedoman yang harus diikuti secara harfiah menjadi lebih sebagai kearifan lokal, sumber inspirasi, atau bahkan identitas budaya semata Primbon, berpotensi menjadi semacam metafora hidup yang kaya akan nilai-nilai etika dan harmoni daripada sekadar alat ramalan. Jadi, kembali pada pertanyaan awal, apakah kitab Primbon Jawa itu mitos atau ilmu nyata? Mungkin jawaban terbaiknya adalah, ia adalah keduanya, sekaligus bukan keduanya secara definitif. Primbon bukanlah ilmu nyata dalam pengertian empiris modern yang bisa diuji di laboratorium, namun ia adalah ilmu dalam konteks sistem pengetahuan tradisional yang kaya, yang dibangun dari pengamatan kolektif selama berabad-abad dan berakar kuat dalam filosofi hidup. Ia adalah mitos dalam artian narasi yang membentuk pandangan dunia dan perilaku, namun bukan mitos kosong tanpa makna. Primbon adalah warisan budaya yang kompleks, mencerminkan keragaman cara manusia memahami dan berinteraksi dengan dunia. Bagaimana Anda melihat Primbon Jawa ini? Apakah ia warisan berharga yang perlu dilestarikan atau sekadar sisa-sisa masa lalu yang harus ditinggalkan? Mari kita terus menghargai kekayaan budaya dan cara-cara unik yang telah membentuk peradaban kita. Matur suwun telah menonton.